Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah pengantar himpunan dan logika untuk minggu ke-12 dengan tema yaitu relasi. Dengan perincian yaitu definisi, representasi, inverse, operasi, komposisi, sifat relasi, serta relasi ekuivalen. Nah, berikut ini merupakan rincian yang sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari minggu ke-9, 10, 11, kita sudah mengetahui materi mengenai yang minggu ke-9 yaitu pembuktian dengan induksi, bukti langsung, bukti kontraposisi, dan bukti kontradiksi. Untuk yang minggu ke-10, kita juga sudah memahami mengenai definisi himpunan dan semesta, operasi-operasi pada himpunan, hukum atau sifat-sifat himpunan, jenis himpunan, bilangan kardinal. Dan pada minggu ke-11, himpunan kuasa, dual, partisi, himpunan indeks, dan Cartesian products. Kita akan lanjut materi hari ini yaitu materi minggu ke-12. Yang pertama ada definisi daripada relasi atau produk Cartesius. Yang pertama yaitu dimisalkan A dan B itu adalah suatu himpunan dengan A itu adalah relasi biner dari A ke B di mana A ke B merupakan subset dari A multiply by B atau produk Cartesius daripada B. Maka kita bisa mendefinisikan relasi tersebut dalam simbol matematis R.2AB. Artinya R merupakan relasi, jadi simbol R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian atau secara bahasa Inggris tadi sudah disebutkan subset dari A multiply by B atau A Cartesian product by B dengan notasi adalah R subset buka kurung A dikali B. Nah, berikut ini ada beberapa notasi lain yang juga merepresentasikan daripada relasi. Yang pertama, A, RB adalah notasi untuk A dengan elemen B, di mana A dan B tersebut adalah elemen dari relasi atau hubungan dari perkalian himpunan A dan B. Nah, artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, ini perlu diketahui bahwasannya penulisan A dan B kecil merupakan elemen dari himpunan A besar dan juga B besar. Kemudian yang baris selanjutnya ada A, R. Nah, ini non relasi ya, teman-teman, ada R kemudian di slash A R slash B adalah notasi untuk A, B bukan non elemen atau bukan merupakan himpunan bagian dari R. Artinya A tidak dihubungkan oleh B, A tidak dihubungkan oleh relasi B. Selanjutnya kita akan memahami himpunan A pasti punya yang namanya domain atau daerah asal dari R, dan himpunan B itu adalah daerah hasil atau range dari A. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari himpunan A ke A di mana R merupakan subset dari A dikali A. Misalkan di sini ya teman-teman, kita bisa cek contohnya. Misalkan A itu punya elemen, nah cara menulisnya A besar karena kita menulis himpunan, jadi himpunan A besar. Kemudian sama dengan ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu menunjukkan elemen dari himpunan A. Ada elemen 0, 1, dan 2. Dan B itu memiliki elemen A, B. Sama juga penulisannya adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Maka ketika kita ingin membuat relasi dari A dengan B adalah dengan cara dikalikan atau produk Cartesian dari relasi A dan B. Oke, kita punya 0, A, kemudian 0, B, 1, A, kemudian ada 1, B, kemudian kita punya 2, A dan 2, B.
Nah, tapi yang dicontohkan di sini ada 0,A, 0,B, 1,A, dan 2,B. Bagian daripada semesta dari perkalian A dan B. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan relasi tersebut itu adalah relasi dari A ke B. Nah, selain menulis dalam bentuk himpunan, kita juga bisa menuliskan dalam diagram. Nah, kita punya daerah asal yaitu 0, 1, dan 2 yang merupakan himpunan dari elemen dari himpunan A. Kemudian kita punya daerah hasil yaitu B yang memiliki elemen A, B. Jadi kita bisa memberikan panah 0,A, kemudian 0,B, 1,A, dan juga 2,B. Nah, selain representasi dari diagram, jadi ada cara ketiga, yaitu representasi dengan tabel. Nah, cara membuat tabelnya yaitu yang pertama baris menunjukkan daerah asal, jadi 0, 1, 2, dan kolom merupakan daerah hasil. Nah, kemudian bagaimana kita membuat relasinya? Adalah dengan cara memberikan simbol X pada tabel tersebut. Misalkan 0,A berarti kita berikan X, 0,B kita berikan X, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat 3 cara menuliskan relasi. Yang pertama dengan himpunan, yang kedua dengan diagram, dan yang ketiga adalah dengan tabel. Selanjutnya kita memiliki contoh yang pertama. Misalkan A adalah himpunan mahasiswa dan B adalah himpunan tingkat. Nah, diketahui himpunan A ada nama mahasiswa tersebut Ali, Budi, dan Chandra. Kemudian ada B sama dengan 1, 2, 3. Berarti tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Maka relasi daripada A kali B adalah yang pertama. Jadi menulisnya kita harus tahu ya teman-teman, cara menulisnya adalah dalam kurung kurawal, kemudian setelah kurung kurawal ada elemen dari relasinya. Nah, di dalam buka kurung yang biasa Ali, 1, berarti Ali itu adalah tingkat 1, Ali juga tingkat 2, Ali tingkat 3. Jadi Ali 1, Ali 2, Ali 3, Budi 1, Budi 2, Budi 3, Chandra 1, Chandra 2, Chandra 3. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan hubungan himpunan A dengan himpunan B. Dan diketahui Ali tingkat 1, Budi tingkat 3, dan Chandra tingkat 1, maka cara menulisnya adalah sebagai berikut. R sama dengan Ali, 1, Budi, 2, Budi, 3, dan Chandra, 1. Nah, di sini ada beberapa catatan bahwa relasi tersebut merupakan sub-elemen daripada A kali B dengan A adalah daerah asal. Jadi ingat A tadi adalah himpunan mahasiswa dan B adalah daerah hasil. Jadi Ali, 1 elemen daripada R, Ali, 2 bukan elemen daripada R, atau bisa kita tulis Ali non relasi daripada 2 karena dia Ali itu bukan tingkat 2. Lanjut, misalkan contoh 2. Ada himpunan P dengan elemen 2, 3, 4 dan himpunan Q dengan elemen 2, 4, 8, 9, 15. Jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan elemen PQ adalah elemen daripada relasi tersebut jika P habis membagi Q. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita harus mencari kira-kira relasinya hasilnya itu apa. Nah, kita tadi tahu bahwa P adalah daerah asal dan Q adalah daerah hasil. Mari kita buat relasinya. 2,2 benar bahwa 2 habis dibagi, 2,4 juga habis dibagi, 2,8. Kemudian kita cek ya, 2,9. Nah, itu karena tidak habis dibagi maka dia bukan relasi. Berarti kita punya 3,9, 3,15, kemudian 4,4, 4,8. Kita cek lagi 4,15. Nah, 4,15 itu tidak habis dibagi maka dia bukan merupakan elemen daripada relasi P habis membagi Q. Nah, ternyata hasil daripada P habis membagi Q memiliki berapa elemen? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen.
Selanjutnya ada contoh ketiga, misalkan R adalah relasi pada A dengan elemen 2, 3, 4, 8, 9 jika didefinisikan X elemen Y, X, Y merupakan elemen daripada R jika, nah ada syaratnya, jika X adalah faktor prima dari Y. Nah kita punya elemen hasilnya yaitu 2,2, dia merupakan faktor prima 2,4, 2,8, 3,3 dan 3,9. Nah, kemudian kita cek kira-kira 3,4 itu apakah faktor prima X, jadi 3 apakah faktor prima dari 4? Salah, maka dia bukan merupakan elemen daripada R. Oke, kita tahu hasil daripada X faktor prima dari Y ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 elemen. Nah, next kita akan lanjut ke bagaimana merepresentasikan secara diagram panah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita punya diagram himpunan A yang merupakan daerah hasil dan B adalah untuk yang himpunan A adalah daerah asal dan B adalah daerah hasil. Nah, kita tahu ada himpunan A ada Amir, Budi, kemudian Cecep, kemudian yang B adalah kode mata kuliah yang diambil. Nah, jadi kalau tanda panah Amir ke IF 251 berarti Amir mengambil mata kuliah 251. Lah, kemudian ada pertanyaan, apakah boleh Bu Amir mengambil juga untuk yang mata kuliah IF 323? Boleh, dan itu juga dikatakan sebagai relasi. Kemudian ada Budi ternyata mengambil mata kuliah untuk IF yang 221 dan IF 251 dan itu diperbolehkan karena itu merupakan suatu relasi. Kemudian pada gambar yang kedua kita punya himpunan A ke A. Apakah boleh Bu kita nyatakan dua himpunan dengan nama yang sama? Boleh. Jadi himpunan A dengan elemen 2, 3, 4, 8, 9 dipetakan ke himpunan A itu sendiri. Jadi dia dipetakan ke dalam himpunan A itu sendiri. Jadi 2,2, 2,4, kemudian 2,8. Nah, kira-kira apa ya yang dipetakan ini? Seperti pada slide sebelumnya. Nah, 2,2, 2,4. Nah, dia merupakan hasil pemetaan dari yang contoh kedua. Nah, ini 3,3, kemudian 3,9 dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya yang contoh ketiga, ada P dipetakan terhadap Q. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, P terhadap Q, hasilnya yaitu pemetaan 2,2, 2,4 seperti pada diagram sebelum pada diagram panah, yaitu pada himpunan relasi 3,9, 4,8 dan seterusnya. Jadi representasi relasi bisa digambarkan dalam bentuk diagram panah. Next, nah kita punya representasi relasi dengan menggunakan tabel. Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi kita buat ada baris dan kolom. Baris itu menunjukkan elemennya dan juga kolom itu adalah menunjukkan himpunan daerah asal untuk A dan B untuk daerah hasil. Nah, ini ada keterangannya bahwa kolom pertama tabel menyatakan domain atau daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Nah, selanjutnya ada cara ketiga, yaitu dengan menggunakan matriks. Nah, kalau ini baru karena matriks ini merepresentasikan dari banyak elemen. Nah, misalkan kita punya R adalah relasi dari A ke B, diketahui A dengan elemen A1, A2 sampai pada AM, dengan B adalah B1, B2 sampai dengan Bn. Relasi R dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks M. Nah, ini teman-teman yang harus diketahui bahwa menuliskan matriks adalah dengan huruf besar dan juga bold. Nah, ini harus diperhatikan karena ketika menuliskan M tanpa bold itu menunjukkan variabel biasa, bukan merupakan matriks. M sama dengan, nah ini ada penulisan penulisan dalam kurung yang berbeda. Kalau tadi kita tahu representasi elemen adalah dengan kurung kurawal. Nah, saat ini karena matriks kita menggunakan kurung siku. MIJ. Nah, I ini adalah berjalan dari banyaknya baris atau kita bisa sebutkan daerah asal, dan J berjalan sebagai daerah hasil. Nah, kita cek di sini ada penulisan M sama dengan A1, A2 sampai dengan AM dengan daerah hasil B, B1, B2 sampai dengan Bn.
Nah, bagaimana Bu cara merepresentasikan relasinya? Caranya adalah kita berikan kode 1 ketika dia merupakan suatu relasi atau A, I, BC merupakan elemen daripada relasi, dan 0 ketika dia bukan merupakan relasi. Contohnya, misalkan P 2, 3, 4 dan Q adalah 2, 4, 8, 9, 15. Definisi dari relasi P ke Q, jika P habis membagi Q, maka R dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks berikut. Oke, kita cek. Yang pertama adalah 2,2, betul habis dibagi Q, 2,41, 2,81, 2,90, 2,15, 0, kemudian 3,20, 3,40, 3,80, 3,9, 1, 3,15, 1. Nah, kemudian yang baris ketiga teman-teman ada 0,2. Nah, ini karena tadi pernyataannya adalah P habis membagi Q, maka di sini 4 dibagi 2 masih ada sisa 4 dibagi 2 masih ada sisa, maka kita tidak bisa menyatakan dia merupakan terpenuhi relasinya, jadi 0. 4,41, 4,81, 4,90 dan 4,15, 0. Nah, sehingga kita punya P1 sama dengan, oh ini adalah sesuai dengan yang sebelumnya. P1 adalah 2, P2 sama dengan 3, P3 4, Q1 2, Q2 4, Q3 8, Q4 9, dan Q5 adalah 15. Sehingga relasinya itu adalah sesuai dengan yang berkode 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen yang merupakan relasi P habis membagi Q. Oke, selanjutnya adalah representasi dengan menggunakan graf berarah. Jadi jika A, B merupakan elemen daripada relasi, maka sebuah busur dibuat dari simpul A menuju ke simpul B. Simpul A disebut sebagai inisial vertex atau simpul asal, dan simpul B disebut sebagai simpul tujuan atau terminal vertex. Nah, penyataannya adalah apabila pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A itu sendiri, maka menggambarkannya adalah seperti gelang atau loop. Oke, kita cek contohnya ya teman-teman. Nah, misalkan R adalah A, maka cara representasinya adalah kita buat banyaknya elemen dari himpunan R. Nah, jadi kita cek dulu kira-kira elemennya apa saja. Jadi ada A, B, C, dan D, maka kita buat A, B, C, dan D. Kemudian relasinya adalah dengan menggunakan graf berarah. Jadi A ke A. Nah, jadi seperti gelang A ke A, panahnya ke A sendiri. Kemudian A ke B berarti dari A menuju ke B. Kemudian ada dari B ke A, jadi B ke A. Kemudian ada B ke C, berarti dari B memanah ke C. Kemudian C ke D, dari C memanah ke D, dan seterusnya sampai dia menjadi bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya selanjutnya mungkin seperti ini teman-teman. Boleh enggak Bu ketika menuliskan urutan A, B, C, D-nya itu apakah beraturan dari kiri ke kanan, kemudian dari bawah kiri ke kanan? Nah, ini kalian bisa bebas menyatakan A itu boleh dari misalkan dari bawah, dari kiri, dari kanan, bebas. Jadi A, B, C, D boleh diletakkan bebas. Yang paling penting adalah cara membaca dari grafnya, dari A ke A, dan dari A, B ke A, dan seterusnya. Jadi membacanya adalah graf berarahnya. Next, ada inverse relasi. Jadi kalau sebelumnya kita tahu yang namanya inverse matrix itu adalah seperti determinan kari adjoint. Nah, ini ada yang namanya inverse relasi. Inverse relasi adalah misalkan kita punya relasi dari A ke B, inverse dari relasi dilambangkan dengan R pangkat min 1. Jadi sama seperti inverse biasa. Relasi dari B ke A didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau tadi relasinya dari A ke B, nah kalau di inverse berarti dari B ke A. Penulisannya seperti ini ya. R inverse B, A dengan syarat A, B merupakan elemen dari relasi tersebut. Nah, kita ada contohnya.
Misalkan P adalah mempunyai elemen 2, 3, dan 4 dan Q punya elemen 2, 4, 8, 9, 15. Di mana PQ adalah elemen R, P habis membagi Q. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, kita punya elemen tersebut, maka inverse-nya yaitu kebalikannya. Berarti dari Q ke P. Nah, dan definisinya menjadi berbalik teman-teman. Kalau tadi P habis membagi Q, maka inverse-nya adalah Q adalah kelipatan dari P. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya adalah kita balik unsur dari yang awalnya P, Q menjadi Q, P. Jadi kita tahu yang awalnya elemen 2,2 dibalik menjadi 2,2. Kemudian 2,4 menjadi 4,2, 2,8 menjadi 8,2, 3,9 menjadi 9,3, 3,15 menjadi 15,3, sampai pada 4,8 menjadi 8,4. Sekarang kita cek secara definisi. Apakah benar bahwa P habis membagi Q? 2,4, oh benar bahwa P2 itu habis membagi Q, karena 4 dibagi 2. Nah, habis. Kemudian sebaliknya, misalkan 4,2, Q adalah kelipatan dari P. Nah, berarti Q-nya adalah 2 dikali dengan kelipatannya 2 kali 2 adalah 4. Nah, dan seterusnya. Next, ada representasi inverse relasi dalam bentuk matriks. Jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, maka tadi kita tuliskan sebagai berikut. Nah, bagaimana dengan inverse-nya? Karena kita tahu yang namanya inverse berarti baris menjadi kolom. Jadi yang awalnya ukuran matriksnya ini adalah 3 dikalikan dengan 5, di inverse menjadi 5 dikalikan dengan 3. Nah, kita boleh menuliskan simbolnya menjadi M inverse atau dengan variabel lain yaitu N. Nah, bagaimana Bu dengan pengkodean 1 dan 0-nya? Nah, ini sama seperti sebelumnya. Jadi kalau baris pertama adalah 11100, maka menjadi kolom pertama adalah 11100 dan seterusnya. Baiklah, demikian materi untuk hari ini mengenai relasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya dengan materi yang ke-13. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.